Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wilpa Mustika dengan NIM 200209013. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk mempresentasikan materi yang saya ambil, yaitu natif dan lingkungan dalam pertumbuhan dan perkembangan pada peserta didik. Dalam pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, ada hal-hal yang mempengaruhinya dalam bertumbuh dan berkembang, seperti natif atau pembawaan atau pewarisan dari orang tua, dan yang kedua yaitu lingkungan. Yang pertama yang akan saya bahas adalah natif atau pembawaan. Natif atau pembawaan adalah suatu konsep yang dipercayai atau dikemukakan oleh orang-orang yang mempercayai bahwa adanya potensi dasar manusia yang akan berkembang sendiri atau berkembang dengan berinteraksi dengan lingkungan. Ada pula istilah yang biasa diidentikan dengan pembawaan, yaitu istilah keturunan atau bakat. Sebenarnya, kedua istilah itu tidaklah persis dengan pengertiannya. Pembawaan ialah seluruh kemungkinan atau kesanggupan potensi yang terdapat pada suatu individu dan yang selama masa perkembangan benar-benar dapat diwujudkan atau direalisasikan. Ada juga yang berpendapat bahwa pembawaan adalah pewarisan atau pemindahan biologis karakteristik individu dari pihak orang tua. Menurut Witzeritong, pembawaan adalah suatu penurunan sifat-sifat atau benih dari generasi ke generasi lain melalui plasma benih, bukan dalam bentuk tingkah laku, tetapi dalam bentuk struktur tubuh. Setiap sel dalam tubuh memiliki hereditas identik sebagai akibat dari adanya proses individu dan diferensiasi. Hereditas juga merupakan faktor pertama yang mempengaruhi perkembangan individu. Setiap individu memulai perkembangannya sebagai sebuah organisme yang bersel tunggal yang bentuknya sangat kecil. Garis tengahnya lebih kurang 1/200 inci atau 1/80 cm. Sel ini merupakan perpaduan dari sel telur dengan sel sperma. Di dalam rahim, sel benih yang telah dibuahi terus bertambah besar dengan jalan pembelahan sel menjadi organisme yang bersel 2, 4, 8, dan seterusnya, hingga setelah lebih kurang 9 bulan menjadi organisme yang sempurna. Selanjutnya, saya akan membahas tentang lingkungan. Pengertian lingkungan menurut psikologis adalah segala sesuatu yang ada di dalam atau di luar individu yang mempengaruhi sikap, tingkah laku, atau perkembangannya. Lingkungan itu wujudnya dapat berupa benda-benda atau objek-objek alam, orang-orang dan karyanya, serta berupa fakta-fakta objektif yang terdapat dalam diri individu, seperti kondisi organ, perubahan-perubahan organ, dan lain-lain. Secara fisiologis, lingkungan meliputi segala kondisi dan material jasmani di dalam tubuh, seperti gizi, vitamin, air, sistem saraf, dan kesehatan jasmani. Secara kultural, lingkungan meliputi segala stimulasi, interaksi, dan kondisi dalam hubungannya dengan perlakuan atau karya orang lain. Oleh karena itu, Muhammad Ngalim Purwanto menyatakan bahwa yang dimaksud dengan lingkungan dalam pendidikan ialah setiap pengaruh yang terpancar dari orang-orang lain, alam, kebudayaan,
agama, dan sebagainya terhadap manusia yang berkembang. Adapun macam-macam lingkungan yaitu lingkungan fisik, lingkungan sosial, lingkungan budaya, lingkungan luar atau alam, dan lingkungan spiritual atau agama. Pengaruh natif atau pembawaan dan lingkungan dalam perkembangan dan pertumbuhan peserta didik adalah: yang pertama, pengaruh natif atau pembawaan dalam pertumbuhan dan perkembangan peserta didik berupa yaitu: yang pertama, bentuk tubuh atau warna kulit. Yang kedua, sifat-sifat. Yang ketiga, inteligensi atau kemampuan yang bersifat umum. Yang keempat, bakat atau kemampuan khusus. Yang kelima, penyakit. Yang keenam yaitu struktur jasmani yang mempengaruhi stabilitas emosional serta membedakan kapasitas mental. Oleh karena itu, kesehatan mental dan emosi lebih banyak dipengaruhi oleh pembawaan atau natif. Yang kedua yaitu pengaruh lingkungan dalam pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Yang pertama yaitu pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi sesuai dengan keadaan lingkungan individu itu sendiri seperti jasmani dan rohani. Yang kedua, segala fenomena atau peristiwa, situasi dan kondisi fisik dan sosial dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Maka dapat disimpulkan bahwa natif atau pembawaan dan lingkungan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Demikianlah presentasi materi saya, yaitu tentang natif atau pembawaan dan lingkungan yang berpengaruh terhadap perkembangan dan pertumbuhan peserta didik. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.